Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi di ibadah online tanggal 28 November 2021 bersama Kak Zelina dan Kak Benita. Wah, adik-adik, siapa yang sudah siap ikut ibadah hari ini? Coba kakak pengen dengar suaranya. Wah, kayaknya udah kenceng Kak, se-Indonesia dengar semua Kak. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ibadahnya, sama-sama yuk adik-adik duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa ikut ibadah online hari ini. Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap kami agar kami bisa ikut ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap ikut ibadah. Coba bilang amin. Nah, adik-adik tahu nggak, kita sebagai manusia itu juga bisa tumbuh loh kayak tanaman. Apalagi bertumbuh dalam Tuhan. Adik-adik di rumah tahu nggak cara bertumbuh dalam Tuhan gimana? Kalau Kak Benita? Kak Benita kayaknya tahu. Coba Kak, kasih petunjuk Kak, gimana caranya Kak? Ada yang tahu? Oke, betul. Yang pertama caranya baca Alkitab. Oke, ada satu lagi Kak. Kak Benita tahu juga nggak? Kak Benita juga tahu. Kayak gimana Kak? Coba Kak kasih petunjuk. Apa jadi dia jawabannya? Oke, betul. Yang kedua caranya kita berdoa. Nah, sekarang adik-adik yang pengen bertumbuh bersama Tuhan Yesus, sama-sama yuk kita nyanyiin lagu ini dengan semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Nah, adik-adik, tahu enggak kalau setiap dari kita itu diciptakan semuanya tidak ada yang sama persis. Berarti artinya kita semua ini istimewa. Wah, luar biasa ya Tuhan kita itu. Yuk, semuanya yang dirinya istimewa sama-sama bilang yes. Sekali lagi yang keras, bilang yes. Oke, yuk sama-sama kita mau pujikan satu lagu ini dengan semangat. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa.
Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Siapa yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita masing-masing? Angkat tangan kanannya. Mari, taruh tangan kanannya di dada. Dan kita mau menyanyikan lagu penyembahan ini ya. bersama, Kau pelindungku. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Mari kita mau bersama-sama menyembah nama Tuhan. Mari kita rasakan kasih Tuhan dalam penyembahan ini. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kita semua ya Bapa. Kami rindu untuk mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, berbicaralah melalui firman Tuhan yang akan disampaikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Footprints in the sand. One night I dreamed a dream. As I was walking along the beach with my Lord, across the dark sky flashed scenes from my life. For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand. One belonging to me and one to my Lord. After the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. I noticed that at many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. This really troubled me. So I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why. When I needed you the most, you would leave me. He whispered. My precious child, I love you and will never leave you. Never, ever, during your trials and testings. When you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. Shalom adik-adik, kembali lagi hari ini berjumpa dengan Kak Aris. Sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah online pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami, beri pengertian kepada setiap kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, pada bulan ini kita membahas tentang kisah Yusuf. Ya, kita lanjutkan kisah Yusuf pada hari ini di Kejadian 46. Sebelum Kak Aris menjelaskan Kejadian 46, Kak Aris mau mereview sebentar tentang Kejadian 45. Di Kejadian 45 itu Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Jadi ketika
saudara-saudaranya kembali ke Mesir untuk kedua kalinya, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dan ketika itu juga Firaun mendengar perkataan dari Yusuf yang memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Akibatnya adalah Firaun menyuruh Yusuf untuk membawa ayahnya, yaitu Yakub, ke Mesir juga bersama dengan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Singkat ceritanya, Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya untuk kembali ke Kanaan dan membawa ayahnya Yakub untuk datang ke Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang ke Yakub di Kanaan, Yakub ini tidak langsung percaya kepada perkataan dari saudara-saudaranya. Kita baca di Kejadian 45 ayat 25. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Namun hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Nah, di sini kita lihat bahwa Yakub itu tidak langsung percaya kepada saudara-saudaranya. Karena Yakub sudah lama tidak melihat Yusuf. Tapi saudara-saudaranya bilang Yusuf itu masih hidup. Nah, hal ini membuat Yakub tidak percaya perkataan saudara-saudaranya. Namun setelah itu, Yakub melihat sendiri kereta-kereta yang dikirimkan dari Mesir. Hal itu membuat Yakub kembali bersemangat. Ya, kita baca terlebih dahulu di Kejadian 46 ayat yang pertama. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Jadi ketika Yakub sudah bersemangat untuk pergi ke Mesir, dia berangkat dan berhenti di Beersheba. Mereka melakukan korban persembahan kepada Tuhan. Dan di malam itu juga Yakub mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Di ayat kedua dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku, yaitu Tuhan, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku, ini Tuhan, sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Dari firman Tuhan yang disampaikan kepada Yakub ini, kita bisa lihat adik-adik, kalau Yakub ini sekalipun dia sudah bersemangat pergi ke Mesir, namun di dalam hatinya, Yakub ini masih ada ketakutan. Kalau Yakub tidak takut, Tuhan pasti tidak berfirman seperti itu. Tapi Tuhan berfirman seperti itu menggambarkan bahwa Yakub ini masih ragu-ragu untuk pergi ke Mesir. Dia masih taat. Di sini kita lihat firman Tuhan yang disampaikan kepada Yakub juga, bahwa kita tidak boleh takut adik-adik, karena Tuhan itu setia. Tuhan itu Immanuel. Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, ketika kita menjadi takut, marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu ada di sepanjang hidup kita. Ketika kita belajar, kita makan, kita bermain, kita tidur, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita, Tuhan Yesus itu Immanuel, maka yang pertama, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan adik-adik. Karena Tuhan selalu melihat kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan itu tahu. Kita berbuat dosa, Tuhan itu tahu. Jika di sekolah, mungkin saat ini masih Zoom, Tuhan itu melihat kita, sekalipun guru kita tidak melihat. Oleh karena itu, saat Zoom, janganlah kita berbuat curang, mencontek, atau melakukan hal-hal yang lain sehingga tidak memperhatikan guru. Dan yang kedua, oleh karena
Tuhan itu Immanuel beserta dengan kita. Yang kedua adalah kita jangan pernah takut adik-adik. Ketika kita sendirian, jangan pernah takut. Ketika kita berada di sekolah, menghadapi ujian, jangan pernah takut. Karena Tuhan ada selalu bersama dengan kita, Tuhan pasti menolong kita. Oleh karena itu, mulai saat ini kita belajar dua hal ya adik-adik. Oleh karena Tuhan itu beserta dengan kita, yang pertama, kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak boleh takut menghadapi apapun di dalam hidup kita saat ini. Sekian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan, tapi sebelumnya kita buka dulu ayat hafalan pada hari ini. Di 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di ibadah Sekolah Minggu GSKI Bethany Kids Ministry minggu depan. See you and God bless you. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak ya. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat sandal dari gabus. Yuk, kita langsung aja ya. Pertama-tama kakak akan siapkan ini, gabus. Lalu kalian juga bisa siapkan kertas buffalo. Untuk warna dasarnya ini terserah kalian mau pakai apa. Di sini kakak akan pakai warna merah muda ini ya. Lalu kakak juga siapkan pita. Dan ini ada kertas origami yang kakak juga siapkan untuk menghias. Lalu kakak juga ada ini, pensil warna sama spidol. Atau kalian punya hiasan lainnya juga terserah kalian ya. Dan untuk alatnya kakak ada ini, cutter, gunting, solasi double tip, lalu kakak juga siapkan lem tembak. Oke, mari kita membuat adik-adik. Pertama-tama kakak sudah siapkan ini polanya. Kalian bisa menggunakan sandal kalian masing-masing, lalu dijiplak seperti kakak ini ya. Lalu di cutter dengan menggunakan nih cutter yang kakak sudah siapkan ya. Pelan-pelan aja, kalian bisa minta tolong sama orang tua kalian atau kakak kalian juga bisa. Pelan-pelan ya adik-adik. Nah, ini sudah kakak potong, sudah jadi kanan kirinya. Lalu kakak akan jiplak ini di kertas buffalo. Kayak gini. Seperti ini, kalian bisa jiplak satu-satu ya, pelan-pelan aja. Lalu kalian bisa gunting pola ini. Sudah jadi polanya, kalian bisa siapkan solasi double tip. Nih, kakak udah siapkan ini, lalu kakak akan gunting double tip ini. Bisa dikira-kira aja untuk penempelannya ya adik-adik. Pokoknya bisa merekat dengan baik di styrofoam ini. Nah, kalian bisa pelan-pelan aja untuk merekatkan ini. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kakak akan pakai dengan origami yang kakak udah siapin. Kakak akan membuat pola-pola garis-garis aja ya. Nah, untuk penempelannya ini kakak akan menggunakan lem tembak.
Nah, setelah kakak tempel, ini kakak rapikan. Nah, adik-adik udah selesai hiasan kakak. Sekarang kakak akan membuat talinya. Kalian bisa ambil pita kalian, terus kalian ukur ya. Ukur kira-kira segini ya adik-adik. Nah, panjangnya segini. Kakak akan potong. Karena pita kakak besar, kakak akan bagi dua. Setelah seperti ini, kakak akan tempel dengan lem tembak ya. Kalian ukur sendiri, kira-kira di tengahnya ini. Lalu ditarik ke sini dan ke sini. Nah, pelan-pelan aja. Kalian tempelkan. Sisi satunya. Nah, sudah jadi adik-adik, ini sandalnya kakak. Yuk, kakak mau tunggu kalian untuk buat seperti ini juga. Lalu kalian bisa post di IG dengan tag @BethanyKidsMinistry. Oke, jangan lupa ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua, dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.